Halo, selamat datang Bapak Ibu, teman-teman semua. Salam sehat. Dan hari ini kita bertemu lagi di channel saya, Rahmat Pristiwayono. Hari ini adalah hari istimewa. Kenapa? Karena tanggal 21 Mei ditetapkan oleh PBB menjadi Hari Teh Sedunia atau International Tea Day. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengupas sebenarnya apa sih keistimewaan dari teh sehingga ditetapkan menjadi satu hari yang istimewa bagi teh sedunia ya. Nah, ini saya sudah membuatkan sebuah slide tentang teh adalah kebaikan alam untuk manusia. Persembahan dari Karnus Nutrition ya. Baik teman-teman, kalau kita berbicara tentang teh nih teman-teman ya. Negara yang paling terkenal di dunia dengan rahasia umur panjangnya atau usia yang lebih dari 100 tahun gitu ya. Ini ada orang-orang yang memang terkenal usianya lebih dari 100 tahun itu ada di Okinawa, Jepang. Dan salah satu rahasia mereka adalah mereka terbiasa minum teh hijau nih teman-teman. Selain di samping itu mereka suka makan dengan makan yang alami ya. Kemudian mereka suka berkebun, kemudian masih beraktivitas secara fisik ya, entah itu jalan kaki ke kebun, kemudian mengunjungi teman-temannya. Itu menjadi rahasia bagi orang-orang yang usianya di Okinawa itu lebih dari 100 tahun gitu ya. Nah, ini yang istimewa. Bahkan mereka memiliki seremoni tertentu, ritual tertentu ketika minum teh nih teman-teman. Sangat menghayati dan sangat menghargai kebaikan alam ini yang berupa minuman teh gitu ya. Dan yang menjadi pertanyaan saya sejak dulu, kenapa sih ya? Kalau misalnya kita flashback dengan negara kita Indonesia, ternyata negara kita ini sebenarnya adalah negara penghasil teh terbesar ke-8 di dunia. Tetapi angka harapan hidupnya jauh dari orang-orang Jepang. Nah, ini saya menemukan beberapa data dari Kementerian Pertanian ya. Jadi produksi teh kita ya, itu rata-rata bisa di angka 145.000 ton nih teman-teman. Bahkan tahun 2014 itu sampai menembus 154.000 ton gitu ya. Dan cukup menurun ya. Kena pandemi ketika saya bermain di kebun teh di Jawa Timur ya, itu luar biasa terdampak nih teman-teman. Dan luas area yang ada di Indonesia ini lebih dari 100.000 hektar nih teman-teman. Jadi kita penghasil teh terbesar di dunia nomor 8, tetapi kenapa tidak mendapatkan manfaat yang lebih dibandingkan dengan orang-orang Jepang nih teman-teman ya. Dan ini saya temukan sebuah rahasianya yang perlu teman-teman ketahui, bahkan mungkin sebarkan ke yang lainnya. Kenapa kok bisa menjadi ironis gitu ya. Ini teman-teman. Jadi saya menemukan adanya rantai bisnis yang merugikan bagi bangsa gitu ya. Maksudnya gimana Mas? Jadi teh kita ada di PTPN itu kita luar biasa teman-teman. PTPN itu menanam teh itu sejak zaman Belanda ya, dan itu masih sangat produktif dan sekarang terancam, bahkan di beberapa daerah itu terancam. Makanya kalau kita lihat datanya berkurang gitu ya. Nah, teh selama ini teman-teman itu kebanyakan itu diekspor teman-teman yang kualitas yang bagus. Jadi teh itu nanti teman-teman ada kualitas yang premium itu yang berasal dari daging daun teh. Kemudian ada sisanya itu berupa ranting seperti ini. Itu yang nanti justru malah ada di Indonesia. Jadi hampir lebih dari 50% ya. Teh kita ini diolah, itu daging daun tehnya itu diekspor ke luar negeri sebagai raw material dengan harga yang rendah. Kemudian di luar negeri itu di branding, gitu ya. Saya nggak nyebut merek, banyak merek-merek dari luar negeri ya. Datang ke Indonesia itu luar biasa, harganya sangat tinggi. Jadi konsumen ini overprice ya, tapi petani tetap miskin, teman-teman. Sedangkan mayoritas penduduk kita, jadi kalau misalnya kita ngomong teh premium hanya kalangan tertentu saja nih teman-teman. Tapi kebanyakan masyarakat di Indonesia itu meminum teh yang seperti ini teman-teman. Itu sisanya atau dasnya. Nanti saya kasih rahasia pemrosesan teh nih teman-teman. Karena sisa nih teman-teman, pasti kenapa kok sekali 2 kali celup ya teh itu kalau teman-teman itu kok bisa langsung berwarna menarik, kemudian aromanya sangat menggiurkan. Belum lagi di branding dengan segudang khasiat ya.
banyak uang yang dibuang dalam promosi, tetapi konsumen ini sebenarnya tertipu dan kesehatannya justru semakin menurun. Kenapa? Karena ini adalah hanya sisa-sisanya. Saya kasih tahu seperti ini, teman-teman. Jadi ini ambil saja, saya contohkan, ini saya petik sebuah daun ya. Daun itu teman-teman kalau di pabrik itu nanti akan dirajang secara horizontal seperti ini. Kemudian juga dirajang vertikal kayak gini. Nah, nanti dari hasil perajangan ini itu akan ada sebagian dari daging daun teh dan sebagiannya lagi itu adalah ranting daun. Ini bukan ranting pohon ya, tapi ranting daun atau disebut sebagai istilahnya das. Nah, daging daun teh ini yang kualitas premium itu diekspor nih teman-teman, di branding dengan brand luar negeri, datang bisa harganya mahal ya. Padahal kita jual raw materialnya murah ya. Sedangkan ranting daunnya atau dasnya itu yang diproduksi di pabrik teh yang ada di Indonesia dengan berbagai merek teh celup nih teman-teman. Makanya yang terjadi apa? Karena supaya menarik ya, mereka branding penuh khasiat, kemudian promonya besar-besaran, dan di sisi produksi teman-teman pasti dikasih namanya pewarna dan aroma sintetik ya, aroma melati, aroma macam-macam gitu ya. Yang ketika sekali dua kali celup sudah berwarna luar biasa menggiurkan. Justru ini dampak jangka panjangnya itu malah bukan menjadi sehat, tapi malah menabung penyakit nih teman-teman. Ayo coba, sekarang teman-teman kalau punya teh di rumah, silakan disobek tehnya, kemudian taruh di bejana, misalnya lepek atau piring ya. Lihat, kebanyakan itu banyak rantingnya. Kenapa kok dikantongin? Karena kalau nggak dikantongin nanti mumbul nih teman-teman, ngambang gitu ya. Nah, ini yang terjadi, makanya kenapa di Indonesia ini justru malah kesehatannya semakin menurun. Angka harapan hidup di Indonesia itu tidak lebih dari 60 tahunan, teman-teman. Beda kalau di Jepang, rata-rata masih 86 tahun. Bahkan di sana masih banyak orang-orang yang berusia 100 tahun lebih di Okinawa, ya. Nah, ini kenapa? Karena di Jepang minumnya itu adalah teh premium nih teman-teman. Sedangkan kita di Indonesia kebanyakan mayoritas masyarakat minum teh yang kualitasnya rendah, kemudian dibubuhi dengan zat-zat tambahan pangan yang itu berbahaya bagi kesehatan kita dalam jangka waktu panjang. Nah, dari sinilah konsep Karnus akhirnya membuat satu formulasi ya, sehingga dari PTPN itu kita akhirnya beli nih ya. Jadi di PTPN itu kita beli. Jadi pabrik dari toko Karnus ini, dari Karnus Nutrition ini membeli dari petani dengan harga yang mahal. Supaya apa? Mereka supaya makmur nih teman-teman. Kemudian yang sisanya, yang das-das itu nanti bisa dipakai bahan bakar aditif gitu ya. Nah, dari sinilah pabrik toko Karnus itu memproduksi material yang seperti diekspor itu, jadi kualitasnya premium nih teman-teman ya. Kemudian dibuat satu formulasi ya, jadi teh keseharian yang bisa kita minum. Kita punya dua brand yang cukup terkenal ya teman-teman ya, Flasem Tea sama Algati. Nah, nanti akan saya ceritakan apa sih perbedaannya Flasem Tea sama Algati ya. Nah, intinya di proses di Karnus Nutrition itu benar-benar teh dari daging daunnya. Jadi kualitas premium. Harganya kita buat seterjangkau mungkin, murah bagi bangsa kita gitu ya. Tetapi memiliki kualitas yang sangat tinggi, kemudian kita bisa memproduksi banyak karena melimpah sekali teh kita ini, teman-teman. Sehingga benefit atau manfaat yang kita dapat, konsumennya sehat ya, petaninya sejahtera, pedagangnya atau kalau kita sebut biasanya pendekar bisa kaya ya, teman-teman bisa nanti ikut jualan, bisa hubungi saya kalau mau jadi pendekar ya. Kemudian devisa Indonesia juga hemat, bisa ekspor produk jadi, bukan raw material. Jadi lebih menguntungkan karena value-nya sudah ditingkatkan menjadi produk yang siap konsumsi. Makanya nanti harapan kami teh Flasem Tea, Algati itu bisa mendunia deh. Bukan lagi kita mengimpor produk jadi, tapi kita mengekspor produk jadi. Sehingga Indonesia bisa makmur nih teman-teman. Oke, oleh sebab itu saya perkenalkan nih teman-teman. Kita punya namanya Algati. Jadi Algati ini adalah minuman serbuk tinggi antioksidan dari teh hijau matcha. Nah, ini yang sering dikonsumsi oleh orang-orang Jepang deh.
Kemudian kita kasih kolagen sama rosella supaya apa? Dia bisa membentuk namanya ikatan kompleks. Jadi kalau teh hijau saja itu sebenarnya sudah sangat bermanfaat. Jadi teh hijau sebenarnya memiliki kadar antioksidan paling tinggi kelasnya. Tetapi ketika dikombinasi dengan kolagen, itu akan bisa membentuk ikatan kompleks. Jadi kalau antioksidan itu hanya menetralkan radikal bebas, tapi kalau ikatan kompleks itu bisa menangkap provokatornya, yang menjadi biang kerok terjadinya radikal bebas. Jadi seperti logam berat, racun, peroksida, pewarna, pengawet, itu zat-zat yang selama ini masuk ke dalam tubuh dan tidak terdeteksi oleh cek lab kita ya, karena kita cek itu kan biasanya cuma gula darah, asam urat, kolesterol, sedangkan kadar zat-zat berbahaya tadi seperti logam berat, gitu ya, kemudian radikal bebas, peroksida itu belum ada cek labnya, gitu ya. Mungkin ada, tapi mungkin harganya mahal, gitu ya, tapi tidak umum. Sehingga Algati ini memiliki sebuah manfaat, beberapa manfaat yang luar biasa. Bisa memperlancar peredaran darah, melindungi darah dan DNA dari sel abnormal ya, kemudian meningkatkan imunitas tubuh, menangkap radikal bebas, peroksida, logam berat dan racun, juga membantu mencegah dan menangani penyakit degeneratif dan sel abnormal seperti kanker, miom dan sejenisnya. Termasuk menjadi booster energi tubuh nih teman-teman. Dan Algati ini sudah diteliti oleh Dr. Sugeng Ibrahim M. Biomed ya. Beliau S3-nya itu meneliti Algati yang diterapkan pada pasien-pasien beliau kanker yang sudah stadium 4. Dan luar biasa secara keilmuan ya, itu proven, dan secara praktis di lapangan itu bisa membantu penyembuhan penyakit-penyakit kanker ya. Dan kata beliau, ketika dalam satu kanker, katakanlah kanker kolon stadium 4 itu bisa, maka semua jenis kanker pun bisa. Dan ini adalah bukti ya. Saya sudah menemui beberapa orang ini ya, Pak Garjito ya. Pak Garjito ini kena kanker kelenjar getah bening dan diabetes nih. Alhamdulillah dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai 1 tahun, beliau itu bisa lepas dari diabetesnya dan sembuh dari kankernya. Kemudian Mbah Kamijo, saya juga ketemu waktu itu di rumah sakit ya. Beliau ini divonis oleh rumah sakit sudah percuma kalau ditangani karena usia juga, kemudian komplikasinya luar biasa. Beliau kena kanker pankreas, paru-paru, gula darahnya juga tinggi, asam uratnya juga tinggi ya. Tapi alhamdulillah beliau ketemu sama pendekar kita, pendekar Nusantara atau Karnus ya. Kemudian menggunakan nutrisi Algati ini didampingi dengan AG sereal ya. Itu alhamdulillah waktu 3 bulan beliau luar biasa, bahkan tidak dikunjungi orang-orang kampung, beliau yang mengunjunginya. Dan saya dikirimi oleh anaknya, ini anaknya ya, foto beliau ke sawah mencangkul gitu ya, membawa air gitu ya, itu luar biasa gitu ya, itu sangat mengharukan beliau. Dan ini pun juga diterapkan di beberapa kanker yang lain seperti kanker payudara, kemudian kista ya. Ini mengecil ya tanpa harus pengambilan. Kemudian bahkan penyakit lupus ya, ini masuk ke bagian autoimun ya. Itu yang selama ini penyakit yang tidak ada obatnya katanya. Alhamdulillah adik Aisyah ini Jawa Timur. Nah, ini adalah bukti ternyata memang hijau ketika kita proses dengan baik ya, kemudian kita gunakan itu bisa menjadi superfood yang bisa tidak lagi cuman sekedar sebagai nutrisi biasa, tetapi dia bisa menyembuhkan. Makanya kalau di Jepang itu ada namanya pangan fungsional. Kalau di Indonesia masih regulasinya belum ada, tapi izin kita sudah menginduk ke BPOM nih teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah teh flasem. Jadi teh flasem ini bedanya adalah teh yang teh hitam. Jadi ada proses fermentasinya ya, sehingga menjadi teh hitam. Nah, ketika sudah menjadi teh hitam itu luar biasa. Dia memiliki fungsi untuk relaksasi yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman mau misalnya relaksasi ya, teman-teman bekerja seharian, nyampe rumah capek atau yang sudah stres tinggi sampai dia hipertensi ya, itu teman-teman bisa relaksasi dengan teh flasem ini.
Dan teh Vlasem ini memang didesain oleh founder kami ya, Pak Iwan, founder konsep Karnus ya. Itu teh yang benar-benar terjangkau untuk menggantikan teh sehari-hari kita. Harganya itu teman-teman luar biasa. Satu saset itu sekitar 2.000-2.500-an ya. Tapi bisa untuk satu keluarga, satu teko nih teman-teman. Dan sudah mengandung kolagen. Jadi kita ada dua varian nih teman-teman ya, teh Vlasem original sama teh Vlasem Rosella. Kalau yang original itu teh hitam plus kolagennya. Jadi kalau teh hitam teman-teman bisa lihat fungsinya luar biasa banyak. Kemudian kolagen ini juga bisa membentuk senyawa ikatan kompleks seperti yang saya jelaskan, menyusun jaringan ikat gitu ya, kemudian memperkuat tulang dan sendi, termasuk kulit nih teman-teman bisa cantik dan mulus ya. Belum lagi ketambahan dengan bunga Rosella. Kalau teman-teman ingin yang varian Rosella, rasanya juga luar biasa nikmat nih teman-teman gitu ya. Ada asam-asamnya seger gitu ya. Jadi itu kami menghadirkan dari Karnus Nutrition ya, itu kebaikan alam untuk kita sebagai umat manusia. Dan kita adalah pabrik kolagen pertama dan satu-satunya di Asia Tenggara. Jadi kita ada di Pandaan ya. Kemudian kita produksi teh kolagen tadi ya, Algati maupun teh Vlasem itu ada di Sidoarjo gitu ya. Gudang kita ada di Sidoarjo dan kita distribusikan ke seluruh Nusantara bahkan dunia. Teman-teman kalau ingin mendapatkannya bisa dibuka. Kalau ingin tahu seperti apa lebih detailnya bisa dibuka di karnusnutrition.com ya. Oke, teman-teman, supaya tidak terlalu panjang, saya peringkas konsep tentang teh ini deh ya. Jadi teman-teman bisa nikmati manfaatnya ketika benar-benar teh yang teman-teman minum adalah teh yang premium. Dan itu teman-teman bisa dapatkan di Karnus Nutrition gitu ya. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga kita berharap hasil bumi kita, hasil perkebunan kita, teh yang luar biasa, nggak cuma dinikmati oleh orang luar negeri dan segelintir orang saja, tetapi bisa dinikmati oleh seluruh bangsa kita. Maka sehatlah bangsaku, jayalah negeriku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.